Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan dimanapun berada. Berjumpa kembali dalam Renungan Harian Selasa tanggal 15 Februari 2022. Pada saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita satu di dalam doa kita berdoa. Segala hormat dan kemuliaan hanya kepadamu ya Tuhan, atas segala berkat yang Engkau limpahkan kepada kami. Kami bersyukur Engkau berikan kami kesempatan nafas hidup untuk menjalani kehidupan kami. Ya Tuhan, kami rindu membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu terus membimbing kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang Engkau firmankan kepada kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena sesungguhnya kami telah sedia mendengarkannya. Inilah doa kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada saat ini dari kitab Esra pasal 1 ayat 1 hingga ayat 11. Firman Tuhan, Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka bergemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, dengan emas, harta benda, dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah, selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Pula Raja Kores menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang telah diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem dan yang ditaruhnya di dalam kuil Allahnya. Kores Raja Persia itu menyuruh mengeluarkan semuanya itu di bawah pengawasan Mitredat, bendahara raja, yang menghitung seluruhnya bagi Sesbazar, pembesar di Yehuda. Inilah daftarnya: 30 bokor emas, 1000 bokor perak, 29 pisau, 30 piala emas, pula 410 piala perak, 1000 buah barang-barang lain, barang-barang emas dan perak itu, seluruhnya berjumlah 5.400. Semuanya itu dibawa oleh Sesbazar sewaktu orang-orang buangan itu dibawa pulang dari negeri Babel ke Yerusalem. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Tema renungan kita pada saat ini yaitu rancangan Tuhan untuk kebahagiaan. Yaitu lalantang anak puang ladi pemopa. Sahabat renungan harian yang diberkati Tuhan, kita sering mendengar bahkan menyanyikan lirik lagu rohani. Rancangan Tuhan adalah rencananya bukan seperti rencana manusia.
Lagu ini hendak menggambarkan bagaimana kedaulatan Tuhan yang mengatur kehidupan sesuai rencananya, bukan berdasarkan kehendak manusia. Rancangan Tuhan pasti mendatangkan damai sejahtera dan kebahagiaan. Demikian pula dalam pembacaan kita pada saat ini, digambarkan bagaimana rencana Tuhan yang dinyatakan melalui sejarah kehidupan umat Israel. Dalam kitab Esra, menceritakan suatu permulaan baru bagi umat Israel. Setelah 70 tahun lamanya tertahan di negeri orang, mereka akhirnya dibebaskan dan diperbolehkan kembali ke negeri asalnya, yaitu Yerusalem. Namun, yang luar biasa dari peristiwa ini ialah bagaimana kedaulatan Tuhan dinyatakan. Terbukti saudara-saudara dengan digerakkannya Raja Kores, Raja Persia saat itu, untuk membiarkan orang Israel kembali keluar. Tidak hanya membiarkan orang Israel pulang kembali ke negeri asalnya, melainkan digerakkan Tuhan untuk turut mempersiapkan dan menjamin perjalanan bangsa Israel kembali ke Yerusalem. Nah, rancangan Tuhan yang hebat dinyatakan bagi kehidupan umat Israel, sekalipun di luar pemikiran mereka. Tidak terbayangkan bagi orang Israel bahwa Raja Kores akan turut bekerja dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebahagiaan bagi umat Israel. Demikian dengan kita saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam menjalani kehidupan kita, seringkali Tuhan menyatakan pertolongan dan penyertaan-Nya di luar rencana dan pemikiran kita. Tuhan berdaulat menyatakan rencananya, menggerakkan segalanya untuk menyatakan kebahagiaan bagi kita yang percaya kepadanya. Karena itu, percayalah pada rancangan Tuhan yang akan mendatangkan kebahagiaan. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh baik Engkau ya Tuhan, sungguh setia memelihara kehidupan kami. Terima kasih atas firman-Mu yang telah diberitakan bagi kami. Kiranya firman-Mu ini menjadi pedoman dan penguatan bagi kami untuk terus menjalani kehidupan yang Engkau karuniakan kepada kami. Kami berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang dalam duka cita. Engkau terus hibur dan kuatkan mereka ya Tuhan. Kami pun berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh ya Tuhan. Engkau nyatakan kuasa-Mu bagi mereka, sehingga mereka dapat pulih dari sakit yang dideritanya. Kami pun berdoa ya Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang dalam pergumulan, Engkau terus topang mereka, sehingga mereka dapat menyelesaikan segala pergumulan mereka. Ya Tuhan, kami pun berdoa bagi orang tua kami yang lanjut usia. Engkau terus berikan mereka kesehatan, sehingga mereka bersuka cita menjalani hari-hari tua mereka. Kami pun berdoa ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami, kiranya Engkau pulihkan dari COVID-19, khususnya varian baru yang ada pada saat ini, yaitu Omikron. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, pulihkan bangsa dan negara kami dari satu penyakit ini ya Tuhan. Karena kami percaya ya Tuhan, bukan rancangan kami yang terjadi, melainkan rancangan-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati Tuhan, yakin dan percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera
yang membawa kebahagiaan. Salam sehat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.